What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Sorry banget sebelumnya karena mungkin quality video ini kurang bagus karena gue recordnya pakai handphone karena kamera gue baterainya lowbat. Jadi di video kali ini gue pengen bahas mengenai prediksi gue dan apakah masih bisa jualan online di tahun-tahun depan. Sekarang kan di akhir tahun 2023, dimana gue membuat video ini di bulan November 2023. Sekaligus gue pengen kasih tau kalian sebenarnya tuh jualan online masih bisa gak sih sekarang kalau misalnya lu pengen buka toko di online, atau mungkin teman-teman di sini masih ragu gimana soal prediksi kedepannya online shop bakal gimana, apakah masih menguntungkan atau tidak. Seperti biasa, bukan Rio Gandhi kalau bukan syuting di jam 3 subuh. Sekarang jam 3 subuh teman-teman dan gue record video ini. Jadi wajar lah ya agak-agak lepek gitu ya teman-teman ya. Oke, banyak hal yang sudah terjadi. Sudah lebih dari 5 tahun kita mengenal dunia online shop. Baik Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, JDID, Elevenia, Zalora, dan sebagainya. Tentu saja ini juga suatu kehormatan bagi Rio Gandhi karena telah menemani kalian di channel YouTube Rio Gandhi sudah lebih dari 3 tahun. Ya, channel YouTube Rio Gandhi ini membahas soal jualan online, tips and trik soal cara mendapatkan cuan lewat dunia internet. Itu sudah 3 tahun teman-teman dan tidak berasa. Gue yakin teman-teman di sini yang sudah mengikuti channel ini, ya kalian mungkin tidak berasa ya bahwa kalian sudah menonton channel ini lebih dari 3 tahun. Dan buat teman-teman di sini yang baru nonton video gue, selamat datang, bahwa channel ini sudah berumur 3 tahun untuk yang ngebahas jualan online. Shopee yang mulai diluncurkan tahun 2015, Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah untuk dan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Dan PT Tokopedia didirikan pada tanggal 6 Februari 2009 dan baru dirilis ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009. Buat kalian semua yang seller-seller lama, dari tampilannya yang masih seadanya banget, kemudian yang kita baru jualan, kita upload produk asal-asalan itu bisa cepet banget lakunya, dan marginnya tebel-tebel kayak wow, seru banget pada zaman itu. Kemudian undangan-undangan untuk para seller, ada gala dinner, terus kemudian bisa dapat piala, piagam kalau misalnya kita bisa menembus omset yang tinggi, atau mungkin kita memenangkan kategori, atau mungkin the fastest growth, ya pokoknya banyak hal lah. Kemudian apakah sebenarnya kita masih bisa untuk jualan online ya di tahun depan, di 2024, 2025, 2026, 2027 dan kedepannya. Di video kali ini gue pengen bahas 3 chapter mengenai jualan online itu bakal kayak gimana ke depannya dan apakah masih layak dan masih bisa gak sih jualan online di sekarang. Tapi gue mau teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian mungkin ragu atau mungkin kebingungan. Jadi gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like, langsung aja kita masuk ke topik utamanya. Chapter 1, easy to create, but membuka toko online tentu saja mudah. Tinggal punya nomor handphone, foto KTP, rekening bank, mengatur nama toko, lalu tinggal upload produk. Kalian udah benar-benar gampang banget. Sangat mudah untuk dibuat, namun apakah semudah itu jualan? Ingat bahwa ini bukan di era tahun 2015, di mana kalian upload produk, kemudian bisa langsung jualan dengan mudahnya. Era sudah berubah, di mana kalian harus bener-bener effort banget. Effort dalam mengupload produk, marketing campaign, analisis produk, iklan, dan sebagainya. Namun bukanlah mustahil untuk berjualan saat ini, namun hanya perlu full effort. Ya well, bisa dibilang ya teman-teman ya, bahwa kalau misalnya lu pengen jualan online di saat ini ya tentu saja bisa. Tapi udah pasti eranya berbeda. Kita nggak bisa compare sama era yang di tahun 2015. Atau mungkin platform yang baru muncul di tahun ini yang kayaknya kok legit banget. Tentu saja sudah berbeda. Platform itu sudah berkembang. Admin fee yang sudah semakin naik dan teknologi yang sudah semakin canggih. Secara fitur udah semakin canggih, seller-seller juga udah banyak, kompetitor juga semakin banyak, dan customer-customer yang pengen belanja di online itu juga semakin banyak. Jadi, sudah pasti caranya berbeda teman-teman. Namun gue masih bisa bilang bahwa jualan online sampai saat ini itu masih mantap ya. Masih legit kok. Jadi kalau misalnya lu pengen jualan online saat ini, ya silahkan jualan online. Namun yang perlu kalian catat adalah full effort. Perjuangannya itu harus lebih ekstra.
lebih bener-bener kayak lu bener-bener berjuang banget. Tapi bukannya nggak bisa, tentu saja jualan online masih bisa. Ya selagi produk masih ada yang baru, selagi e-commerce terus berkembang, maka di situ kalian tetap masih bisa berbisnis. Jangan pernah takut, karena menurut gua namanya bisnis digital itu terus berkembang. Nggak perlu panik teman-teman, kecuali kalian transisi dari offline ke digital. Ini digital ke perkembangan digital selanjutnya. Jadi apapun yang kalian perjuangkan saat ini di era digital, kalau misalnya kalian terus up to date, ya masih aman-aman aja. Yang penting kalian mau up to date, jangan sampai ketika ada yang baru kalian nggak mau mencoba. Dan jangan sampai kalian melupakan update-update digital juga. Makanya di sini ada channel YouTube Rio Gandhi, di mana gue akan kasih tau kalian mengenai update-update digital itu caranya gimana, tips and triknya gimana. Makanya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Kalau nggak nanti kalian ketinggalan informasi juga. Dan jangan pelit untuk like. Ingat, chapter 2, Who is the hardest worker? Siapa yang paling bekerja keras, dialah yang akan memenangkan market. Siapa yang paling bekerja keras, dialah pemenangnya. Baik yang memenangkan market, memenangkan kategori produk jualannya, atau memenangkan yang benar-benar ranking 1, atau mungkin top 10, siapapun. Yang bekerja keras, dialah pemenangnya. Dimana tahu kalian bisa berjalan dengan lancar, bisa mendapatkan orderan dan sebagainya. Tentu saja kita nggak harus menjadi nomor 1. Kita nggak harus menjadi nomor 1 toko tergede di online. Kita nggak harus paling gede di kategori tersebut. Sesimpel kita memenangkan toko kita pribadi, ya. Memenangkan dalam artian, ya kalian bisa mendapatkan orderan secara rutin, pelan-pelan meningkat, tiap hari ada chat yang masuk, orderan setiap bulan ada progres, setiap tahun ada progres. Itu sudah bagus, dimana kalian memenangkan market di toko kalian pribadi. Seiring berjalannya waktu, kalau kalian terus up to date, terus berjuang keras, pasti akan ada progres. Tentu saja kita pengen memenangkan. Kita menjadi top 1. Kita menjadi kategori terlaris. Kita ingin toko kita bener-bener paling bagus di e-commerce. Ya, kita semua pengen seperti itu. Tapi kita mulai dari yang paling bawah dulu. Kita start jualan, kita lama-lama upgrade sampai akhirnya kita memenangkan toko kita pribadi, yaitu bisa mendapatkan orderan setiap hari dan lancar. Terus berprogres setiap bulan, terus berprogres setiap tahun. Itu akan lebih bagus teman-teman. Tidak ada salahnya untuk menjadi nomor 1 di platform. Tidak ada salahnya untuk menjadi terhebat jualannya di kategori kalian. Namun kamu bisa fokuskan untuk at least mendapatkan orderan secara rutin terlebih dahulu. Itu adalah merupakan titik poin terbaik. Kemudian tinggal kalian scale up aja. Siapa yang bekerja keras, maka platform akan support kalian. Itu adalah quotes yang paling tepat menurut gua saat ini. Siapa yang paling bekerja keras, maka platform akan support kalian. Salah itu udah banyak sekali. Kalau misalnya kalian tidak bisa bener-bener berkontribusi dan bekerja keras kepada si platform tersebut, maka platform juga lama-lama akan melupakan toko kalian. Jadi tolong banget buat teman-teman di sini, kalau lu memang pengen serius jualan di online, ya fokus dan kerja keras banget. Sudah pasti kalau misalnya kalian malas, toko kalian pelan-pelan akan turun. Ya, lama-lama turun dan akhirnya blank. Orderan mulai makin dikit dan bahkan bisa 0. Jadi buat lu semua, jangan sampai terjadi. Kalau lu mau berprogres lah. Jangan didiemin tokonya. Kalau ntar lama-lama tokonya makin turun, baru nanti pusing sendiri. Jangan keasikan sendiri. Jangan mentang-mentang orderan udah banyak, omset udah bagus, terus kalian diemin. Ya udah, gue udah pemenangnya nih, omset gue udah bagus, orderan gue tiap hari ada. Terus belajar ya, terus belajar dan jangan cepat puas. Kita boleh berpuas, boleh menahan diri, boleh. Tapi bukan berarti lu diemin. Karena kalau diemin itu udah bener-bener bumerang banget. Chapter 3, Future of E-commerce. Kalau kita ngomongin masa depan e-commerce di dunia ya, di worldwide, sudah pasti banyak hal yang akan terjadi ke depannya yang belum terjadi saat ini. Gue bisa bilang bahwa e-commerce itu banyak banget hal-hal yang belum ada teman-teman. Dan gue pede banget gue ngomong begini karena ya digital terus berkembang, sistem terus upgrade, handphone aja terus upgrade kan, terus internet juga semakin upgrade. Masa jualan online enggak? Jadi tenang aja. E-commerce atau online shopping gue yakin banget akan terus berkembang dan tidak akan pernah mati. Kenapa? Teknologi semakin berkembang. Jualan online itu digital. Digital itu tidak akan pernah berhenti dan akan terus berkembang.
realistis bahwa teknologi tidak mungkin mundur. Gak mungkin teknologi mundur. Mau nggak mau kita harus mengikuti teknologi, dan teknologi yang semakin berkembang tentu saja akan semakin baik untuk kita. Jadi kita harus mengejar, teman-teman, jangan sampai tertinggal. Gak mungkin teknologi tiba-tiba mundur, itu nggak mungkin. Karena sampai hari ini teknologi terus berkembang dan kita mengikuti arusnya secara perlahan-lahan tanpa kita sadari. Banyak hal yang bisa terjadi di e-commerce yang tentu saja belum terjadi. Contohnya AR atau Augmented Reality Product, di mana kita bisa melihat produk secara real melalui Augmented Reality. Yang kedua, Voice Search Engine, di mana kita bisa mencari produk tanpa harus mengetik, tapi melalui voice atau suara. Kemudian Fast Delivery, pengiriman yang semakin cepat, di mana customer yang berbelanja akan benar-benar cepat banget sampainya ke alamat mereka. Kemudian Barcode Online Shopping di offline store, di mana kalian bisa datang ke toko offline, terus ada barcode yang bisa kalian scan, lalu akan langsung belanja di online. Lalu bisa langsung belanja di online melalui barcode tersebut dan bisa langsung mengambil produknya di toko. Kemudian B2B online shopping secara wholesale. Kalau misalnya kita sekarang bisa lihat di Alibaba atau dan sebagainya, akan semakin banyak website-website yang menjual B2B online shopping untuk pembelian khusus company atau grosir atau the wholesale. Gila, lu kebayang gak sih? Masih banyak banget teman-teman hal-hal yang belum terjadi di online shop atau di e-commerce. Mungkin yang baru-baru terjadi adalah live shopping ya. Live shopping juga itu adalah perkembangan yang menurut gua masih tahap 1. Bakal banyak banget fitur-fitur online shopping, live shopping yang akan update terus ke depannya. Jadi menurut gua ya itu aja udah kelihatan bahwa perkembangannya semakin menjadi-jadi setiap tahunnya. Kalau lu ketinggalan sayang banget. Dan kalau lu mau mulai sekarang pun masih mantap. Gue yakin banget akan banyak generasi dan inovasi-inovasi baru mengenai online shopping dan pertumbuhan digital dan sistem ke depannya. Jadi menurut gue, ya pede-pede aja. Nggak perlu takut gimana nasib online shop ke depannya dan sebagainya. Tenang aja, bakal aman banget dan akan terus berkembang. Yang penting kalian kalau jualan di online, bisnis online, ya ikutilah perkembangan zaman. Jangan sampai kalian nggak mau mengikuti perkembangan zaman, karena itu bahaya banget. Fenomena live shopping termasuk hype-nya yang baru terjadi dan semakin canggih. Buat lu semua yang jualan online, semangatlah karena market dan sistem semakin canggih. Gimana teman-teman? Apakah dengan video ini kalian lebih semangat, makin semangat untuk berbisnis jualan online? Jujur gue sih semangat banget. Apalagi kalau misalnya gue kebayang nggak, itu yang namanya ada AR, Augmented Reality, dimana kita bisa mengupload produk, kita videoin, lalu si customer bisa melihat produknya secara real, secara 360 derajat. Ada fiturnya, ya tinggal kita upload aja secara gambarnya, nanti si customer bisa lihat produknya dari kiri kanan atas bawah, mungkin fungsinya juga gimana kita bisa lihat. Jadi bener-bener banyak hal banget gak sih? Atau mungkin nanti ada barcode di foto yang bisa di scan, nanti akan masuk ke mana, atau mungkin masuk ke penjelasan produk lebih detail. Itu aja belum terjadi teman-teman. Ya sekaligus mungkin dengan masukan-masukan dari gue ini mungkin akan tercipta sektor-sektor bisnis baru yang bisa menciptakan hal tersebut. Gue sih open aja di sini, nggak masalah juga, karena ya demi perkembangan digital gue aman-aman aja. Gue nggak pelit ilmu juga kok, secara gratis di sini aman-aman aja. Karena potensial online shop semakin berkembang dan semakin mantap, maka lu mulai aja teman-teman. Mau mulainya kapan terserah, tapi kalau bisa sih mulai sekarang. Ketika lo nonton video ini, segeralah buka toko. Tapi ya tetap kalian riset dulu ya, produknya mau apa, target market kalian mau gimana. Yang penting kalian learning. Silahkan nonton video-video gue, banyak banget gue bahas tips and trik soal jualan online, cara menjadi content creator, cara menjadi YouTuber, dan sebagainya. Karena Rio Gandhi, gue itu bisnis di digital semua. Gue ada YouTube, gue ada main di sosmed sebagai content creator, gue ada jualan online, gue ada konsultan juga yang menghandle toko-toko online nih yang kebingungan atau mungkin pengen naikin omset dan sebagainya. Gue ada konsultan juga. Jadi semua bisnis gue digital. Jadi menurut gue ya menyenangkan banget. Jadi ingat pesan dari gua, jangan malas, terus berinovasi dan terus semangat karena online shop terus berkembang. Jangan pernah putus asa dan semangat terus. Oke guys, semoga dengan video ini kalian mendapatkan insight baru, experience baru, dan semangat baru. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe, dan tinggalkan pertanyaan-pertanyaan sebanyak-banyaknya, atau menurut kalian ke depannya e-commerce bakal kayak gimana, komen aja. Dan buat teman di sini pengen join grup Telegram gue, silahkan join, linknya di deskripsi. Dan yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan, head-to-head, offline atau online meeting, atau mungkin jasa-jasa gue yang lain, itu bisa hubungi ke nomor yang ini. Oke?
Itu khusus untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai jasa-jasa konsultan dan ya penawaran-penawaran face-to-face online atau offline meeting. Oke guys, sekali lagi gue ucapin terima kasih. Jangan lupa untuk nonton-nonton video-video gue yang lain dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Rio Gandhi, peace out.